harta dipersilakan. Tapi berdasarkan petunjuk Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Raihlah dengan apa-apa yang diberikan Allah kepadamu untuk sarana menggapai kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupa bagianmu dari dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bahagianmu dari dunia. Minad dunya, min bimakna tab'id, artinya sebagian. Cari dunia, cari harta, ya sebagian saja, jangan nemen-nemen. Apa ya jangan nemen-nemen itu? Nah, jangan terlalu, ya persis kayak lambe muwi. Matur suwun. Jangan terlalu, sebagian saja cari harta, cari dunia itu. Fokusnya, target utamanya, cari kebahagiaan hakiki di negeri akhirat. Cari duit, dipersilakan. Banteng naile kesuwen. Bahasanya malah kaya ipin upin. Cari duit, please. Boleh. Itu juga untuk sarana ibadah. Tapi kalau sudah mendapatkan harta, mendapatkan duit, harus dirohaniahkan, harus dispiritualkan. Cara merohaniahkan harta dan duit itu bagaimana? Ya ditasarufkan, digunakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Apa tujuannya Gusti Allah maringi duit, maringi harta nonggone sampean? Harus sesuai kehendak Allah. Contoh, ya untuk mencukupi kebutuhan keluarga, untuk membiayai pendidikan anak-anaknya yang di kuliah, yang di sekolah, yang di pondok-pondok pesantren. Tapi jangan cuma keluarga saja yang dipikirkan. Lalu terus itu bagaimana? Gedung-gedung madrasah, tempat belajarnya anak-anakmu yang pembangunannya belum selesai. Terus itu nasibnya bagaimana? Masjid-masjid di kampungmu yang masih mangkrak itu, sampai sholat Jumatan aja kadang-kadang kodanan. Nah itu terus bagaimana? Nasibnya anak-anak yatim yang sudah tidak punya orang tua, pendidikannya bagaimana? Wong duit kamu banyak. Lalu terus itu fakir miskin itu bagaimana? Terus itu janda-janda tua itu bagaimana? Yang tua yang dipikirkan, kalau yang muda urusan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar birahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Amma ba'du. Sa'adatul afadil wa ashabal fadail, ulama'ana al-kurama wa masyayikhana al-a'izza, para alim, para bapak kiai, para tuan guru, para cerdik pandai, masyayikh, asatid, para sesepuh yang dimuliakan Allah dan yang wajib sama-sama kita ta'zimi. Yang dihormati pejabat Kedutaan Republik Indonesia di Malaysia, yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita banggakan, Ketua Pertubuhan Nahdlatul Ulama Malaysia, segenap pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Malaysia, baik dari jajaran Syuriah maupun Tanfidiyah beserta banom-banomnya, ketua dan seluruh pengurus muslimat, fatayat, ansor,
tokoh-tokoh masyarakat, ketua-ketua perkumpulan dan organisasi-organisasi kemasyarakatan teristimewa, kawan-kawan dari keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama Malaysia yang kita cintai, yang kita banggakan. Atas takdir Allah, atas izin Allah, atas kasih sayang dan pertolongan Allah, hari ini kita boleh menyempatkan masa untuk sama-sama hadir berhimpun di majelis yang mulia ini, yang subhanallah sungguh spektakuler. Ini yang hadir manusia semua, apa ada yang bukan manusia? Mudah-mudahan jumpa kita di majelis mulia ini senantiasa dirahmati, dibarokai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya rahmat ta'zim beserta rahmat salam Allah mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang kita ikuti manhajnya ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Rasulullah sangat mencintai umatnya, Rasulullah sangat menyayangi umatnya, bahkan Rasulullah tidak rela kalau masih ada satu saja dari umatnya yang masuk neraka. Sehingga para jamaah, berkat Rasulullah, nanti pada saatnya umat Islam asalkan mati dalam keadaan iman, itu semuanya akan masuk surga. Meskipun modern jemburis-jemburis ini. Rasulullah pernah ditawarin sama Allah, ya Muhammad, sal tu'ta. Muhammad, mintalah apa saja yang kamu minta, pasti akan dikabulkan, pasti akan dikasih. Rasulullah nggak minta harta, Rasulullah nggak minta kedudukan jabatan, Rasulullah nggak minta perawan yang menik-menik, yang keboy semlohai aduhai imut yahud bahenol menomenol saya mau kembali aku montok mau lagi kinyis mingis denok deblenda. Apa yang diminta oleh Rasulullah? Allah menawari agar engkau puas, agar hatimu puas, mintalah, permintaanmu pasti aku penuhi. Maka Rasulullah matur kepada Allah, ya Rabb la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah Tuhanku, aku tidak akan pernah merasa puas kalau masih ada satu saja umatku yang masuk neraka. Sehingga umat Muhammad ini nanti di akhirat akan terbagi tiga. Thulutsu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Yang sepertiga masuk surga tanpa perhitungan, yang sepertiga masuk surga tanpa hisab. Hush, langsung ke surga. Mereka tidak mengonangi neraka. Gak ngonangi gue. Jadi pokoknya langsung ke surga. Mudah-mudahan semua jamaah yang hadir di majelis ini termasuk golongan sepertiga umat Muhammad yang masuk surga tanpa hisab. Yang sepertiga lagi punya dosa, punya kesalahan, tapi semua dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah, langsung pula masuk ke surga. Amin. Yang sepertiga ini yang dosanya teramat besar, kesalahannya teramat banyak, ini untuk masuk ke surga harus dibersihkan dulu dosa-dosa dan kesalahannya, karena memang dosa tidak boleh ditempati oleh orang-orang yang kotor, masih punya kesalahan dan dosa, sehingga harus dikopiok dulu di neraka. Apa dikopiok itu? Lamanya di neraka tergantung kadar kesalahan dan dosa-dosanya. Nah, kalau kesalahan dan dosanya yang tidak diampuni cuma sedikit, nah di kopioknya ya cuma sebentar. Tapi lek potongamu ngetimal ngene iki, sobomu soalnya cukit. Itu ya harus diitek-itek dulu. Walaupun demikian, nanti pada saatnya seluruh umat Muhammad yang mati dalam keadaan iman pasti masuk ke dalam surga. Neraka yang untuk menghukum umat Muhammad itu neraka jahanam. Neraka jahanam itu tingkat neraka yang paling atas, hukuman yang paling ringan. Itu khusus untuk menghukum dan membersihkan dosa-dosa umat Muhammad sebelum dimasukkan ke surga. Jadi nanti pada saatnya neraka jahanam itu akan kosong dan tidak berpenghuni. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang murtad, orang-orang munafik itu di bawahnya neraka jahanam. Allahumma sholli ala Muhammad. Melalui Rasulullah, para jamaah, kita mengenal Allah. Melalui Rasulullah, kita mengenal
syariat-syariat agama, undang-undang agama, yang halal dan yang haram, yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Melalui Rasulullah kita meniti ahlus sunnah wal jamaah. Melalui Rasulullah kita tahu Al-Quran, yang Al-Quran ini bisa menjadi tameng, bisa menjadi benteng kita dari siksa neraka. Kalau membaca dari sejarah, membaca dari riwayat, betapa siksa neraka itu sangat perih. Saya tanya, tolong dijawab, andaikan anda semua ini dihukum dan diadab di neraka, kira-kira kuat apa enggak? Kuat apa enggak? Sanggup apa enggak? Enggak mungkin kuat, enggak mungkin sanggup. Padahal andaikan dimasukkan ke surga, potonganmu gak pantas belas. Terus sekarang solusinya bagaimana? Kalau di neraka gak kuat, gak sanggup, sedangkan dimasukkan ke surga gak pantas, maka kita harus menempuh jalur tengah. Jalur tengahnya apa? PDKT. Kita harus mepet, DP, bahasa Jawanya nyatet, istilah agamanya tak korup. Kalau kita mau mendekat ke penjual minyak wangi, meskipun gak bisa beli karena gak punya duit, kok guyu? Mana duitmu akeh orang minggat tentang Malaysia. Wong anane ning Malaysia iku nek gak mergo kekurangan ya mergo kewirangan. Mengerti potonganmu ketoro. Kalau anda mau mendekat ke penjual minyak wangi, meskipun nggak bisa beli karena memang nggak punya duit, tapi karena mau mendekat, insya Allah nanti akan dapat bau harumnya. Soalnya penjual minyak wangi ini nonton sampean, ngelihat sampean, tengok sampean itu melas. Ini jelas pengen wangi tapi raga beli duit. Akhirnya disemproti atau dioles-olesi. Kalau anda mau mendekat kepada para kiai, para ustadz, para ulama, meskipun anda sama sekali gak paham judul-judulnya kitab, apalagi takbir-takbir yang ada di dalam kitab, ini potongan model gini-gini dibuka no kitab kuning, kitab salaf, kitabnya Nahdlatul Ulama, mesti gobek-gobek kok koyo serondeng. Nggak paham sama sekali judul-judulnya kitab, terlebih takbir-takbir yang ada di dalam kitab. Tapi kalau anda mau mendekat kepada para kiai, para ustadz, para ulama, ilmu-ilmu agama yang mencarinya sangat amat sulit, itu akan diberikan kepada anda. Sudah diolah mateng, anda tinggal ngelak. Padahal nyarinya sulit. Para kiai, para ulama nyari ilmu itu nggak cukup 1-2 tahun, puluhan tahun di pondok pesantren, pakai tirakat, pakai riyadhah, pakai menghafalkan, puluhan tahun belajarnya. Makanya kalau diundang bayarnya larang gak rugi. Anda tinggal ngelek, tahu-tahu mateng, sudah jadi, tinggal meraktekin. Itu kalau mau mendekat kepada para kiai, kepada para ulama. Kalau anda mau mendekat kepada Rasulullah, pasti anda akan mendapatkan percikan syafaat. Kalau anda mau mendekat kepada Allah, pasti anda akan mendapat curahan rahmat. Berapa sih dosamu? Sapiro gedene dosamu? Berapa sih banyaknya kesalahanmu? Kalau sudah mendapatkan rahmat Allah, kalau sudah mendapatkan syafaat Rasulullah, maka dosamu yang besar, kesalahanmu yang banyak, itu akan tertutup semua. Saya ulang, sebesar apapun dosa-dosamu, sebanyak apapun kesalahan-kesalahanmu, kalau sudah mendapatkan rahmatnya Allah, kalau sudah mendapatkan syafaatnya Rasulullah, maka dosa dan besar yang kesalahan, dosa dan kesalahan yang besar yang banyak itu akan tertutup semua. Kalau dosa dan kesalahan sudah tertutup semua, yang nampak cuman kebaikanmu, walaupun kebaikanmu cuman sedikit. Potong kamu rapat ngelakoni apik, sholatnya arang-arang, ya orang ngenyek umrahimu ketoro. Orang kalau ahli sholat itu ada nur, ada aura di wajahnya, gak buruk-buruk ngono kuwi. Sampeyan yo kadang gara-gara kerja sholatnya ditinggalin. Yang mestinya sholat itu sehari 5 kali, tapi prakteknya banyak yang 5 hari sekali. Kadung kuman sholatnya dirangkep-rangkep, niatnya lucu. Usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Dosa dan kesalahan yang gede, yang banyak sudah tertutup, yang nampak, yang kelihatan cuman amal-amal kebaikanmu. Walaupun amal kebaikanmu cuman sedikit, sekedar mau tersenyum ketika bersua dengan saudaramu, mau bersedekah seteguk air, sebiji kurma, secuil roti, sekedar baca tasbih, tahmid, takbir.
Tapi karena dosa-dosa yang besar sudah tertutup, kesalahan-kesalahan yang banyak sudah tertutup, maka amal-amal kebaikan yang sedikit itu yang mampu menuntunmu menuju surga Allah. Ini adalah percikan rahmat Allah, ini adalah curahan syafaatnya Rasulullah. Maka hari ini kita bertawajuh, kita bersimpuh di majelis yang mulia ini sebagai mata rantai cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, mbak-mbak yang ayu-ayu, yang sini tidak boleh kiri. Maka ketika berada di sini menghadap sebelah sini, saya langsung berdiri karena saya tahu hasil riset survei membuktikan bahwa laki-laki yang tahan berdiri lebih dicintai kaum perempuan. Ibu-ibu, mbak-mbak, Anda pakai busana muslimah, menutup aurat, berukut, rapi. Itu sebenarnya yang mengandani siapa? Di Bang Boso Malaysia Raiso. Siapa yang mengandani sehingga ibu-ibu dan bapak berbusana muslimah seperti itu? Itu sebenarnya lisan sidqi Rasulullah yang mengatur ibu-ibu, mbak-mbak muslimat, fatayat, sehingga dengan berbusana muslimah seperti itu dirimu nampak semakin cantik, nampak semakin anggun, semakin berwibawa, semakin mempesona, dan tidak mudah digoda oleh lanangan. Ya kalau filosofinya pohon jambu, buah jambu itu, buah jambu ketika masih pentil, kok pentil, masih kecil itu, masih ranum, nah itu nggak dibungkus nggak apa-apa, pahit. Ya saya pentil, orang dibuntel ra masalah, pahit soalnya. Orang kira dikrikiti codot. Nah, tapi ketika sudah mulai masak dan terasa manis, bungkus yang rapet. Dan kalau nggak dibungkus, mesti dikropoti codot-codot celonoan. Maka ibarat kue jadilah nogosari. Bungkusan rapet nggak mungkin dirubung laler. Ojo dadi bika. Wis udah mloek bisa. Anda sholat Jumat di masjid. Nah ini lagi ramai kasus sholat Jumat di jalan raya. Kayaknya koyo tahiyatul jalan raya, tahiyatul masjid. Anda sholat Jumat di masjid, itu yang nyuruh bangun masjid siapa? Rasulullah. Anda hadir di majelis ini, yang Anda hadiri ini majelisnya siapa? Ini majelisnya Rasulullah. Al-Quran tadi dibaca dengan merdu, berkumandang, terdengar di telingamu. Itu tadi suaranya siapa? Itu tadi sesungguhnya suaranya Rasulullah hakikatnya. Memang telinga Anda mendengar itu suaranya Qori tadi. Tapi bukankah aslinya Al-Quran itu adalah suara Rasulullah? Hanya saja melalui mata rantai bibir-bibir dan lidah-lidah manusia dalam sejarah yang panjang. Dari Rasulullah kepada para sahabat, kepada tabi'in, terus salafus sholihin, terus para aulia, para kiai, sampai kepada Qori tadi. Sesungguhnya itu aslinya adalah suara Rasulullah, nafasnya Rasulullah. Maka ketika Anda membaca Al-Quran, sesungguhnya suara Anda menyatu dengan suara Rasulullah, nafas Anda berpadu dengan nafasnya Rasulullah. Betapa mulia dan barokahnya orang yang membaca Al-Quran. Maka meskipun di perantauan, kalau ingin berkah, upayakan ikut program ODOJ, One Day One Juz. Satu hari satu juz, berarti kan dalam sebulan khatam sekali. Keberatan karena terlalu sibuk kerja, ya one day setengah juz. 2 bulan khatam sekali, masih keberatan pula. One day seperempat juz. Keberatan one day one lemper. Satu hari satu lemper. Keberatan one day one ayat. Satu hari satu ayat. Lesan kita harus tersentuh dan basah dengan ayat-ayat Al-Quran. Satu ayat masih keberatan, Mateo. Ini orang Islam model apa? Model madul. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, diri kita ini kalau bukan karena Rasulullah nggak akan ada di dunia ini, nggak akan wujud di dunia ini. Laulaka ya Muhammad ma khalaqatul aflaq. Andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad, jagat raya semesta ini tidak aku ciptakan. Begitu kata Allah dalam hadis qudsinya. Kalau bukan karena Rasulullah, semesta raya ini tidak akan diciptakan oleh Allah. Maka alam raya yang kita huni, alam raya yang kita pandang, kita nikmati, itu harus kita baca betapa itu merupakan cahaya Rasulullah.
Maka ketika Anda melihat bunga yang mekar, merekah, berseri indah, bukankah itu adalah cahaya Rasulullah? Merasakan angin yang semilir menerpa kelekmu yang kecut, itu juga cahaya Rasulullah. Ketika melihat matahari yang di waktu pagi meletek, itu juga cahaya Rasulullah. Anak-anakmu lahir, cucu-cucumu datang ke rumahmu, itu juga cahaya Rasulullah. Sangat dekat dalam kehidupan keluarga kita. Maka upayakan hadirkan selalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita dengan cinta, sehingga nanti kita pun akan mendapatkan cintanya Rasulullah. Rasulullah memerintahkan kepada kita agar kita mencintai orang-orang yang mencintai Allah, sehingga kita akan mendapatkan anugerah cintanya Allah. Bukan hanya kita yang mencintai Allah, tapi Allah pun mencintai kita. Kalau sudah seperti itu, apapun yang kita inginkan pasti akan diberikan oleh Allah. Rahmat diberikan, anugerah diberikan, maghfirah diberikan, barokah diberikan, ridho diberikan. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, hidup di dunia ini mencari harta, silakan, dipersila, cari harta, dipersila. Tapi berdasarkan petunjuk Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Raihlah dengan apa-apa yang diberikan Allah kepadamu untuk sarana menggapai kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupa bagianmu dari dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bahagianmu dari dunia. Minad dunya, min bimakna tab'id, artinya sebagian. Cari dunia, cari harta, ya sebagian saja, jangan nemen-nemen. Apa ya jangan nemen-nemen itu? Nah, jangan terlalu, ya persis kayak lambemu ini. Matur suwun. Jangan terlalu, sebagian saja cari harta, cari dunia itu. Fokusnya, target utamanya, cari kebahagiaan hakiki di negeri akhirat. Cari duit, dipersila. Bandeng aile kesuwen. Bahasanya malah kaya ipin-upin. Cari duit, please. Boleh. Itu juga untuk sarana ibadah. Tapi kalau sudah mendapatkan harta, mendapatkan duit, harus dirohaniahkan, harus dispiritualkan. Cara merohaniahkan harta dan duit itu bagaimana? Ya ditasarufkan, digunakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Apa tujuannya Gusti Allah maringi duit, maringi harta nonggone sampean? Harus sesuai kehendak Allah. Contoh, ya untuk mencukupi kebutuhan keluarga, untuk membiayai pendidikan anak-anaknya yang di kuliah, yang di sekolah, yang di pondok-pondok pesantren. Tapi jangan cuma keluarga saja yang dipikirkan. Terus itu bagaimana? Gedung-gedung madrasah, tempat belajarnya anak-anakmu yang pembangunannya belum selesai. Terus itu nasibnya bagaimana? Masjid-masjid di kampungmu yang masih mangkrak itu, sampai sholat Jumatan aja kadang-kadang kodanan. Nah itu terus bagaimana nasibnya anak-anak yatim yang sudah tidak punya orang tua? Pendidikannya bagaimana? Duit kamu banyak. Nah terus itu fakir miskin itu bagaimana? Terus itu janda-janda tua itu bagaimana? Yang tua yang dipikirkan, kalau yang muda urusan saya. Nah terus itu proyek-proyek agama yang lain itu bagaimana? Maka hartamu, duitmu sebagian harus dilepas, jangan digegem terus. Gini loh sama sekalian. Woi, woi, kita kalau tinggal di Malaysia, duit rupiah kan nggak laku, maka harus ditukar pakai ringgit. Makasih. Nah kalau kita pergi ke Makkah, rupiah di sana nggak laku, harus ditukar pakai real. Kalau perginya ke Amerika, rupiahnya harus ditukar dolar. Kalau perginya ke Jepang, rupiahnya harus ditukar yen. Lah kalau perginya ke kuburan, kalau perginya ke alam barzah, ke alam kubur, rupiahmu di sana juga nggak laku, harus ditukar pakai amal jariah. Karena yang laku di alam barzah itu ya cuma jariah. Syaratnya lepas itu duit, lepas itu ringgit, jangan cuma digegem aja. Ibarat benih padi, sebarkan
Benih padi itu kalau cuma disimpan, kalau nggak bosok ya dipangan tikus. Betul? Sama, duit kalau cuma disimpan, kalau nggak bosok ya dipangan tikus. Maka sebagian duitmu lepas, sebarkan agar nanti tumbuh pertumbuhan. Cakap orang Malaysia. Pertumbuhan keagamaan itu berkembang. TPQ di kampungmu berkembang, madrasah-madrasah maju, masjid-masjid jadi makmur. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibarat air harus selalu diilekkan, dialirkan itu, agar air itu tetap jernih, tetap bersih, tetap menyehatkan. Nah kalau tidak dialirkan nanti ya jadi peceren, busuk, mengandung virus, kuman penyakit. Harta juga begitu, duit juga begitu. Alirkan ke masjid, ke pondok-pondok pesantren, ke madrasah, ke pertumbuhan agama. Nanti akan tetap bening, jernih, bersih, menyehatkan. Kalau tidak dialirkan, jadi peceren. Yang dadeke penyakit. Maka sesungguhnya Islam tidak melarang orang cari duit, cari harta, cari kekayaan. Enggak, jangan salah tafsir. Bukan berarti Islam menganjurkan kepada umatnya untuk konsentrasi mikir akhirat saja. Terus gak boleh mikirin harta, gak boleh mikirin duit. Gak seperti itu. Gak usah munafik. Siapa sih yang gak suka harta? Siapa sih yang gak suka duit? Semua orang kalau sama duit ya seneng. Betul? Wong Anda jauh-jauh dari Indonesia datang ke Malaysia, ini juga cari duit. Kabeh wong ini karo duit ya senang. Jawab apa senang? Semua orang kalau sama duit ya senang. Jadi apapun profesinya kalau sama duit ya senang. Kiai aja kalau sama duit siapa ngomong geragas seneng mana lo bro. Kiai itu geragas berapa. Saya aja jauh-jauh dari Indonesia ke sini juga cari. Ini gak ngerti karepku mbok jon di sini. Cari saudara, cari persaudaraan. Yang paling mahal itu nilai persaudaraan. Duit itu apa? Yang mahal itu nilai persaudaraan. Duit itu ya penting, cuma lebih penting nilai persaudaraan. Makanya saudara sama duit ya lebih berat. Islam gak anti dunia, gak anti harta, gak anti duit. Dulu zaman Rasulullah ada seorang laki-laki itu yang hidupnya di masjid. Dia gak pulang-pulang dari masjid, pokoknya omah-omah masjid lah. Gak ngurusin harta, gak ngurusin duit, kerjaannya cuma ibadah, sholat, wiridan, dzikir, sholat, wiridan, dzikir, sholat, wiridan, dzikir. Gak ngurusin harta, gak ngurusin duit. Luar biasa memang. Kalau sekarang digambarkan kira-kira sholatnya top. Kalau takbir itu panjang banget. Bacaannya luar biasa fasih. Seperti wah, berdirinya lama. Habis Fatihah itu semua surah Al-Quran yang dihafal dibaca. Habis Fatihah baca surat Yasin. Habis Yasin Waqiah, Ar-Rahman, Tabarok, Al-Kahfi, tambah juz Amma. Masih kurang lama hafalannya udah habis, tambah pula hadis-hadis dibaca. Andi bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis cuma hafal 10, wis kentekan masih kurang lama. Tambah pula proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Rukuk 90 menit. Subhanallah, subhanallah, sumiyati, sulastri. Pokoknya lek sujud sampai baduke benjut. Lek zikir sampai lambene jedir. Ahli wiridan. Pakai tasbih nggak mau kecil-kecil dari kayu kaya wong. Ini kayak tasbih spektakuler, klopo direntengi. Digawe tasbih. Puasa tiap hari. Zakat luar biasa, sedekah luar biasa. Berangkat haji itu dia tiap tahun, pergi haji tiap tahun, pergi umroh itu seminggu 5 kali. Rumahnya Mekah kok. Sampai semua orang di sekitar situ pada cakap, wah itu orang ahli surga, itu orang ahli surga, itu orang ahli surga. Nah kabar itu terdengar sampai ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah komen, gak podo karo komenmu nang Facebook ngono iku. Komentari lo komentar. Nah, komenmu nang Facebook iki komen rang bisa. Komen hahaha komen kok bawahnya komen lagi WK
bawahnya lagi ada komen yang greget, no, au ah. Terus Rasulullah dawuh, lah kalian kok mengarani apa mengarani? Kalau dia itu ahli surga, dasarnya apa? Loh iya, orang dia itu nggak ngurusin dunia, nggak ngurusin harta, dia cuma fokus ibadah, dia cuma fokus akhirat, kata Rasulullah. Terus dia makannya bagaimana? Ya dikasih orang-orang itu, kalau ada yang ngasih dia makan, kalau nggak ada yang ngasih dia nggak makan. Tawakal dia, kata Rasulullah. Tawakal tuh nggak kayak gitu, tawakal nggak seperti itu, tawakal tuh nggak macam itu. Terus dia kerjanya apa? Tak kerjalah. Rasulullah lantas bersabda, orang yang mau bekerja keras untuk menafkahi diri sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya, tapi dia tetap mau beribadah ke masjid, itu jauh lebih baik nilainya daripada orang yang cuman di masjid sholat, wiridan, zikir, tapi tak mau kerja, tak mau cari duit, tak mau cari harta. Dia selalu menjagakan orang lain, jaga no gitu. Tapi Rasulullah juga tidak memandang baik kalau ada orang yang cuma kerja, yang dicari harta, duit. Sampai-sampai dia nggak mau ibadah, meninggalkan akhirat, nggak mau sholat. Laisa bi khiyarikum man taraka dunya lil akhirah wa taraka al akhirata lid dunya walakin man yusibuhuma. Ini kok mantuk-mantuk wis ngerti artinya. Kayak pinter-pinter orang paham mau ngomong. Tidaklah sebaik-baik dari kalian itu orang yang yo orang malunya monit cerewet, meninggalkan akhirat untuk meraih dunia. Tidak pula sebaik-baik dari kalian orang yang meninggalkan dunia demi mendapatkan akhirat. Akan tetapi yang terbaik adalah yang berhasil meraih kedua-duanya. Dunia dapat, akhirat juga dapat. Dunia bisa diraih, akhirat juga bisa diraih. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah ikhwatal iman rahimakumullah, hidup di dunia ini kalau soal harta, soal dunia, soal materi, ibarat orang yang berlayar di lautan, ya mesti masuk berlayar nak gerdu. Nunggu apa bantah kok. Tak disiiwe. Orang yang berlayar di lautan yang bertujuan untuk mencapai pantai harapan. Kok gue toh? Tak asik belas. Biar asik ya modern. Cie. Saya ulang nanti semuanya harus kompak. Cie. Oke? Oke? Saya ulang. Hidup di dunia ini ibarat orang yang berlayar di lautan yang bertujuan untuk mencapai pantai harapan. Edan kabeh. Abang saya ngomong ya Edan. Makasih. Nah udah tahu kalau Edan kok diundang. Nah berarti yang undang lu Edan. Orang berlayar di lautan agar bisa sampai ke pantai harapan itu memang memerlukan air sebagai bekal, sebagai modal perjalanan itu ya, untuk minum, untuk masak. Kalau gak ada air mati di tengah perjalanan. Cuman ya jangan mentang-mentang butuh air lantas itu perahu dipenuhi dengan air, malah nggak bisa sampai tujuan. Kalau perahunya dipenuhi dengan air, perahunya akan tenggelam. Bahasa Inggrisnya the keleleb. Memang butuh air untuk bekal perjalanan itu, untuk minum, untuk masak. Tapi jangan karena membutuhkan air terus perahunya dipenuhi dengan air, kelelep, nggak akan sampai tujuan. Hidup di dunia soal materi, soal duit, soal harta juga macam itu. Kita hidup di dunia memang kita butuh harta, kita butuh duit sebagai bekal menempuh perjalanan panjang menuju pantai harapan, surga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi jangan karena butuh harta, butuh duit, terus hidupmu dipenuhi dengan harta, hidupmu dipenuhi dengan duit, malah nggak bisa sampai ke pantai harapan, nggak akan pernah bisa sampai ke surga, karena Anda akan tenggelam dalam sesatnya harta, Anda akan tenggelam dalam sesatnya dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu, pakai gelang, pakai cincin, pakai kalung, dibersila. Monggo gawe tombo pengen untuk membedakan dari laki-laki.
dipersilakan. Tapi ya secukupnya saja lah, tak usah banyak-banyak. Mau pakai gelang tangan sebelah sampai 20. Nah, kalau tangan loro gelangnya itu 40 kayak jalan kepang. Perempuan itu kalau gelangnya udah banyak, subhanallah, pamer. Pengajian ini nggak sumuh, ya kipas-kipas, kerimping. Ya karena gelangnya banyak, jalannya lembeannya tampo, kerimping. Orang sholat aja dibuat-buat habis rukuk, kalau itikal ngangkat tangannya sami Allahu liman hamid. Silahkan ibu pakai gelang, pakai cincin, pakai kalung, bu, tapi jangan terlalu berlebihan. Kalau terlalu berlebihan, itu yang bikin ibu diiri sama kawan, bahkan bisa-bisa diancam sama copet, sama maling, sama rampok. Kayak Ipin. Secukupnya saja lah pakai gelang. Syukur-syukur ibu betahisin gelangan karet. Lo kan praktis, malah enak. Sewaktu-waktu rambutmu model madul kena nggo tali. Sewaktu-waktu suami marah, tinggal jedat rai. Ibu, kalau gelangnya banyak, cincin kalungnya berlimpah banyak itu, sedekah yo sing akeh. Gelangnya akeh krompiong-krompiong. Kalau ada infak keliling, kasih yang banyak, minimal 50 sen. Ya 100 ringgit lah. Coba nanti kira-kira yang dimasukin berapa? Ya. Apa sih yang mau kita jadikan bekal kalau kita udah menghadap Allah? Hoi. Bukankah semuanya pasti akan menuju ke sana? Al-mautu babun fa kullun nasi dakhiluh. Kematian itu adalah pintu yang setiap manusia pasti akan memasukinya. Meneng nek dieling mati, meneng. Makanya aja sok cokit. Mau liwat aku. Halo. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekallah kalian. Dan sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Lah takwa ini ada langkah yang praktis. Apa saja yang diperintahkan Allah, apa saja yang diperintahkan Rasulullah, kerjakan. Walaupun itu terasa berat. Halo. Memang mengerjakan perintah Allah, perintah Allah, amaran ya. Itu berat. Sholat berat apa enggak? Berat, apalagi tahajud, sholat malam berat. Walaupun berat, karena itu perintah Allah, kerjakan. Halo. Siang hari enak-enaknya orang makan, lahap-lahapnya orang makan, seger-segernya orang minum, disuruh puasa. Karena itu perintah Allah, kerjakan. Meskipun berat, ya berat. Kayak ngaji, senenganku kopi cuma disuguhi ngene iki. Berat. Jangan dipikir nggak berat, orang ceramah kayak saya kayak gini, ceramah kayak gini, kipas angin ini muter enek kayak ngene iki sumuk. Berat. Apa dipikir nggak berat tuh? Berat. Mengerjakan perintah itu memang berat. Anda bisa datang di majelis ini dipikir ini pekerjaan mudah, pekerjaan ringan. Berat. Ini kalau Anda nggak dapat izin dari yang punya majelis, siapa? Allah dan Rasulullah. Nggak mungkin Anda bisa datang di sini. Meskipun jaraknya dekat, 50 meter sampai, tapi kalau nggak punya izin, ya milih nunggu. Nongkrong nunggu. Dia mau Indonesia tok sih nunggu. Potongannya buruk-buruk. Medongkrong nunggu. Padahal jaraknya dekat, kok nggak bisa sampai ke sini? Emang nggak boleh izin dari Allah, nggak dapat izin dari Rasulullah. Tapi kalau memang dapat izin dari Allah, dapat panggilan dari Rasulullah, meskipun jaraknya jauh, berpuluh-puluh kilometer, naik kereta sampai ke tempat ini pula. Kan udah rindu banget sama aku. Tahu dong, dari tatapan matamu aku tahu. Mengerjakan perintah Allah itu memang berat, tapi meskipun itu berat, kerjakan. Seberat apapun, kalau kita kerjakan, itu yang akan mengangkat derajat kita dunia akhirat. Amin. Nah, sebaliknya, apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah, tinggalkan, walaupun itu memikat hatimu. Kaya ngerasani, ojo bu,
Apalagi di pengajian ngerasani kiai ini. Aku ngerti ono sing ngerasa. Kok gak podo ya karo kaset-kaset. Fotoku sing dipasang lho tiba sing ngene iki. Ketokake ekam. Mencet bisa. Di panitia iki rada sentimen. Kok gak ono fotoku sing rada ganteng iki lho. Iki no. Banding nang wong manis iki. Apa saja yang dilarang Allah dan dilarang Rasulullah ya ditinggalkan. Kayak mau limo ojo, hasud iri drengki ojo, ngapain pertikaian perpecahan perkhilafan ojo. Woi, woi, memang menjalankan perintah itu berat, dekat sama Allah itu berat, ada tugas-tugas yang harus dikerjakan berat, dekat sama Rasulullah berat, harus mahabbah kepada Rasulullah, ittiba, mengikuti perilakunya Rasulullah, estafet mata rantainya diteruskan oleh salafus sholih, pokoknya ala thariqati ahli sunnah wal jamaah. Berat, terlebih akhir-akhir ini banyak yang mengatakan bid'ah lah, syirik lah, macam-macam kayak gitu. Kan mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada saudara-saudara kita di organisasi yang lain, banyak yang cakap maulid bid'ah, tahlilan, yasinan, sholawatan, macam-macam bid'ah semua. Udahlah, kita nggak usah mengereken mereka, nggak usah kita tanggapi. Yang bikin ribut itu karena ditanggapin. Biarkan saja orang yang ngomong pakai mulut-mulutnya sendiri. Enggak lah, wes buatin teh mandek-mandek itu. Kita simpel aja. Yang sudah diadakan pengajian, maulid, istighosa, dzikir, tahlil, yasin aja masih banyak orang yang hidupnya nggak cocok dengan Rasulullah. Apalagi andaikan semua itu dihilangkan. Yasinan nggak ada, doa nggak ada, istighosa nggak ada, sholawatan nggak ada, pengajian nggak ada. Jadi kayak apa manusia? Sampai yang urip no Malaysia lagi 5 tahun, rupamu lho wis koyo ngono. Halo. Halo. Wes pokoknya terus aja. Apalagi di zaman seperti ini, kita boleh menggambarkan umat sekarang ini seperti zaman umatnya Nabi Nuh. Umatnya Nabi Nuh itu tenggelam karena banjir air, semuanya megap-megap, semuanya kelagapan, bahkan akhirnya the modar ya banjir, tenggelam dalam banjir air. Kalau umat zaman sekarang tenggelam oleh banjir, tapi bukan banjir air, melainkan banjir kemaksiatan, banjir kemungkaran. Pada tenggelam dalam kemaksiatan, tenggelam dalam kemungkaran. Halo. Ya Allah, umatnya Nabi Nuh tenggelam karena banjir air. Yang selamat siapa? Yang mau ikut ke perahunya Nabi Nuh, yang mau beriman dan mau bergabung ke perahunya Nabi Nuh. Mereka selamat. Tinggal 30 menit lagi. Lanjut. Ya. Yang selamat, yang mau ikut bergabung ke perahunya Nabi Nuh, yang mau nunut ke perahunya Nabi Nuh. Sama. Kalau umat sekarang tenggelam dalam maksiat, tenggelam dalam kemungkaran, yang selamat, yang mau ikut naik perahunya para ulama, mau ikut bergabung ke perahunya para ulama salafus sholihin. Di antara bentuk perahunya para ulama itu ya pondok-pondok pesantren. Makanya ada gerakan ayo mondok, Allahumma sholli ala Muhammad. Pondok-pondok pesantren ala Nahdlatul Ulama itu ibarat perahu-perahunya Nabi Nuh yang menyelamatkan umat dari bahaya tenggelam, dari bencana banjir tadi. Woi. Maka sangat beruntung, sangat berbahagia orang tua yang mau mengarahkan anaknya ke pendidikan pondok pesantren. Cuma berarti katekno aku ngomong. Ini serius. Ikut gabung ke perahu. Nah, kalau perahu kita ya NU, Nahdlatul Ulama. Itu perahu yang insya Allah akan menyelamatkan kita dari tenggelam kemungkaran, tenggelam kemaksiatan, tenggelam dari faham-faham yang sesat. Amin. Para jamaah mohon maaf, maka kenapa kita harus nunut ke perahunya Nabi Nuh? NU singkatannya lah nunut ulama. Kenapa harus nunut ulama? Karena kalau mau jadi ulama sendiri, potonganmu gak kira iso. Masa potonganmu kok iso jadi ulama? Ya orang ngenyek, jelas tuh ya. Makanya lek pengen ya harus nunut para ulama. NU nunut ulama. Yang tugasnya NU nuntun umat agar umat ini jalannya lurus bener, tidak menyimpang, tidak sesat, agar terarah.
NU nuntun umat melalui pondok-pondok pesantren, melalui masjid-masjid, musola, surau, majelis-majelis taklim, melalui pengajian-pengajian kayak gini, nuntun umat lewat pesantren, masjid, musola, pengajian, itu ya perlu biaya. Makanya harus NU narik iurunan. Ya nanti habis ini. Nah, ternyata subhanallah NU itu bukan hanya nuntun umat yang masih hidup saja, yang sudah meninggal pun dituntun. Wong NU nah lili uang, NU nalkin uang, itu loh. Ben diarani taklil ora tekan yo ben nyatane ora tau balik kok. Aku kadang-kadang yo rada gregeten. Kenapa sih tradisi tahlilan, yasinan, macam-macam manakiban itu dilarang? Katanya kalau yasin boleh, itu surat Al-Qur'an apik, tapi yasinan itu tradisi yang tidak boleh. Katanya gitu. Ya, tahlil boleh, la ilaha illallah. Tahlilan yang nggak ada tuntunannya. Itu kan cuma istilah kan. Nah kalau tahlil entuk, tahlilan gak entuk. Itu kalau sarung entuk, sarungan gak entuk. Celono entuk, celononan gak entuk. Katok entuk, katokan gak entuk. Loroten. Kotang entuk, kotangan gak entuk. Yo kewer-kewer itu. Itu cuma istilah itu. Mohon maaf, hidangan Allah kepada manusia itu luas. Bukan cuma seperti satu aliran, satu mazhab, satu manhaj saja. Hidangan Allah itu luas. Jalan untuk menuju ke surga itu macam-macam, betul? Bukan cuma satu aliran, maka jangan pernah bercakap kalau nggak sama dengan aliran ini semuanya salah. Kalau nggak sama dengan manhaj yang ini, aliran yang ini, pasti syirik, pasti neraka. Jangan pernah bilang kayak gitu. Surga atau neraka itu hak vetonya Allah. Hoi. Apa kalau ikut aliran si A, si B itu bisa menjamin akan masuk surga? Lah iya, hidangan Allah itu luas. Nah kalau kita yang Nahdlatul Ulama ini suka sama hidangan-hidangan yasinan, tahlilan, manakiban, sholawatan, hargai dong bagi saudara-saudara yang nggak suka. Emang nggak suka. Ibarat kita doyan sate, kita nikmati, yo hargai kita. Emang kita doyan sate. Nah, yang nggak doyan sate ya jangan mengelokkan. Apalagi mengenyek. Kamu nggak doyan sate, om darah tinggi. Gitu loh maksud saya. Woi, bisa dipahami omongan saya? Betapa yang dipakai oleh Nahdlatul Ulama dalam berdakwah, seperti saya sampaikan tadi malam, itu memang metode-metode yang praktis, yang menggabungkan antara budaya dengan agama, tapi tidak bertentangan dengan syariat dan akidah. Proses akulturasi budaya, pendekatan persuasi, penyebaran Islam tidak melalui konflik, perpecahan, pertengkaran, enggak, tapi lewat kebudayaan, lewat silaturahim, lewat perdagangan, tanpa konflik, sehingga Islam merambah Nusantara dan dianut oleh mayoritas penduduk Nusantara. Para ulama betul-betul memenuhi standar. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, termasuk cara dilanjut bersedekah tadi. Iya iya aku ngerti, waktu ini loh mepet. Aku ketinggalan kereta, belum ngucalno kowe. Iso. Sorry. Iya iya. Telat. Makasih. Iya. Bon, dilanjut apa enggak ini? Nah, kalau dilanjut sebelumnya tolong sama-sama kita berinfak untuk ya pertumbuhan Nahdlatul Ulama. Dan sebagian dari itu insya Allah untuk pembangunan pesantren kami. Saya senang sekali kalau kawan-kawan waktu pulang sudi dan berkenan singgah ke pesantren kami, setidaknya untuk melihat-lihat bagaimana kondisinya. Tapi ya jangan nganggur, ya mbok pirang keblok ngono. Saya akan seneng banget. Bojonegoro, kok iso nombi? Modele kok gaptek ngono. Potongane kaya ketinggalan informasi, bro. Oke. Investasi akhirat itu tidak akan menghabiskan duit, justru akan menjadikan semakin banyak. Karena investasi ke Allah modal kembali utuh, bunganya 700%. Dan itu yang akan Anda nikmati besok di akhirat, demi Allah itu. Amin. Sampai nggak pengen ngandal nopo, sholat tahajud ya ora tahu, maca Quran ya ora tahu, wiridan blas misuh bendino. Seru-seru. Sing iso nebus ini gak sedekah apa? Salah satu yang disambatkan orang yang menjelang meninggal, orang nazar,
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, tundalah kematianku sekejap saja, dalam masa yang sebentar. Minta ditunda kematiannya. Kalau misalnya terpenuhi itu permintaan, ditunda kematiannya sebentar, dia mau apa? Fa asaddaqa, akan bersedekah. Karena memang orang menjelang mati itu diketokkan, dipertunjukkan betapa pahala bersedekah itu luar biasa, menyelamatkan dari azab kubur, membebaskan dari siksa neraka. Mumpung sampai nurung mati, kali potongan ini ono sing sederok tas. Betapa tanda-tanda kematian itu sudah mulai nampak. Satu, ketika sudah meninggalkan dunia hitam, rambutnya sudah memutih, itu kan meninggalkan dunia hitam, itu suruh siap-siap. Yang kedua, kulitnya udah mulai mengkeret, nggak bisa dibantah. Misalnya kulit keriput, kulit mengkeret itu nggak bisa dibantah, itu tanda. Nah, berikutnya habis duduk kayak gitu dipakai berdiri kok keretak nganan siap-siap, ya, pakai silon terus geringingin kesemutan. Nah, itu tandanya orang yang hatinya biasanya masih punya mangkel, punya dendam sama orang lain. Nah, biasanya orang seperti itu kalau di pengajian duduk boleh sendenan. Halo. Tabungan sesungguhnya adalah tabungan akhirat. Kalau tabungan di dunia ini rasa-rasanya orang Jawa aja bilang nyelengi, betul? Nyelengi itu dari kata dasar celeng. Kenapa disebut nyelengi? Ya karena memang orang yang berperilaku seperti itu wataknya kayak celeng. Maka wadah untuk nyelengi bentuknya apapun dikatakan celengan, betul? Bentuknya ayam bukan ayaman, celengan. Bentuknya macan bukan macanan tapi celengan. Bentuknya sapi bukan sapinan tapi celengan. Memang perilakunya seperti celeng. Mohon maaf, celeng itu gitu, apapun dia makan. Orang yang matanya kayak celeng itu apapun doyan, nggak peduli halal haram, yang penting duit, oke wis, celeng. Terus celeng itu kalau mau makan, mohon maaf, dikumpulin dulu. Kalau udah terkumpul banyak, sorry, celeng ini jorok. Ini dikencingi makanan biar nggak diganggu sama celeng-celeng yang lain. Mirip dong kalau kelakuanmu. Punya duit banyak ditabung di bank, dikumpulin biar nggak dipinjem sama kawannya yang lagi membutuhkan. Alasannya, aku pilih utangku ya akeh. Celeng itu sebenarnya. Maka biar ini nanti teman-teman kawan-kawan keliling untuk infak, yang tidak memberi nanti berarti dia adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini sholawatan yang syairnya syair ngemis. Saya sampaikan di mana-mana di berbagai kesempatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ala yasin habibillah. Biar semangat seperti di mana-mana, Anda tolong ikut nyauti syair saya nanti. Ditabuhin atau pas sholawatan tau syirannya gak usah ditabui, nyaut bareng. Ono kardus riwa, rumane apal sip, diulang. Ono kardus riwa, kardus njaluk di sing ngiseni akeh rezeki, sing gak ngisi bakal cepet mati omongan dhewe. Sing ngiseni akeh rezeki, sing gak ngisi bakal cepet. Ya sholawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Subhanallah, luar biasa kawan-kawan. Subhanallah, tak delok sing lebokno akeh. Akeh-akeh paling didi 50 gitu ya. Subhanallah. Dan kuwi sing swarga temenan ki 50. Karena di surga itu dijanjikan berbagai macam kenikmatan kemewahan yang luar biasa. Ada sungai dari madu, sungai dari susu, sungai dari khamr yang ladzatan lisyaribin, mahal. Nah kalau cuma 5 ringgit, jangankan minum, dilat ora oleh. Di surga sana bidadarinya cantik-cantik, mahal.
ono cuketnya larang kok. Ini di surga bidadarinya mahal. Nah, kalau cuma 5 ringgit, oleh nginceng tok. Ono kardus. Kok riwariwi terus. Lu ganti acara, Bro. Sekarang ganti keluyuran. Ini an kabeh ganti. Ono kardus keluyuran. Aja golekkan sing maringi disayang pangeran, sing gak maringi koncone setan. Alhamdulillah setane melok nyaut. Sing ngekei disayang pangeran, sing gak ngekei koncone setan. Ayo selawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah, sedekah itu yang penting banyak walaupun tidak ikhlas. Iya, daripada ikhlas tapi cuma sedikit. Aku tuh paling nggak suka kalau ada orang yang berprinsip yang penting ikhlas. Nah, kalau pakai prinsip yang penting ikhlas, pertama, potonganmu lo gak tahu ikhlas. Yang kedua, sampai mati sodakonya sedikit. Yang penting kan ikhlas. Gak mungkin akeh itu sodako. Tapi yang penting banyak, walaupun tidak ikhlas. Nah, kalau sudah sering mengeluarkan sodako banyak, walaupun awalnya tidak ikhlas, nanti lama-lama akan ikhlas lah. Rugi nek gak ikhlas, terus kadung mentono akeh kok ora ikhlas. Ngono lho, Bro. Ane nuruti yang penting ikhlas sedekah sedikit, masjid gak rampung-rampung, anak-anak yatim keleleran, pendidikan gak akan jalan. Ini loh kelemahannya kita. Kita ini mayoritas. NU di Indonesia ini mayoritas, tapi lek ning opo-opo yo kalah ya pilih-pilihan. Ya kenapa? Loyalitasnya kadang-kadang kurang. Itu loh. Ghirohnya, ruhul jihadnya kadang-kadang kurang. Boh. Gak usah tekan gono. Nah, memang berat, sebenarnya berat. Jangankan dekat kiai, dekat Rasulullah, dekat Allah, dekat suami aja berat kok, Bu. Ibu-ibu dekat sama suami, berat. Dikongkon meteng, itu ya berat. Ora usah guyu. Ya ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, ya nyuci, ya nyapu, macam-macam. Lah nyuci itu, Bu, kalau nggak didasari hati yang ikhlas, pasti gerundel, pasti cemberut, pasti gerutu. Kalau nggak ikhlas, maka jangan pernah seperti itu. Cucian banyak, anggap itu sebagai sedekahmu. Subhanallah, alhamdulillah sedekah segini gede, ini pahala segini gede, alhamdulillah. Ya ini nanti kalau tak cuci yang pakai seneng, aku dapat pahala, gitu loh. Woi, coba lanang pakai yang kelimbra, busuk titik pro, ini mau itu ditolong kayak pembantu, sampai lambene linci. Bu, tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Bermuka masam cemberut di depan suami, dosa besar. Tapi kalau mau tersenyum, membahagiakan suami, ramah terhadap suami, wah itu pahalanya jihad. Bodoh karo perang. Makanya tidak usah ikut-ikut demo perang ke ibu kota sana. Ngapain? Surga itu di bawah telapak kaki ibu kita, bukan di ibu kota. Ya damai saja, umat Islam, Nahdlatul Ulama, damai. Proses sudah dikawal, sudah diproses. Kita ikuti aja. Nggak masalah agama, para ulama, para alim, para kiai-kiai sepuh itu yang nangani, yang menyelesaikan. Zaman yo arep opo? Nanti pas bengok-bengok nganti intil-intilmu mencolot itu. Ini tidak akan menyelesaikan masalah, malah ruwet untuk negaranya awak dewi. Kita sakit ya sakit memang. Kalau agama dinistakan, Al-Quran dilecehkan, sakit rasanya sakit. Tapi apa opo sampai ya? Arep nyapo, didongakno, domo.